Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri bagian demi bagian, ya, sedikit demi sedikit, ya, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, untuk kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran, untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga harapannya ya bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yang pada akhirnya mudah-mudahan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat bisa tercapai. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah syurakan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Idrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Hari ini kita akan coba mengulas tentang surah Al-Fajr, ya, di mana tema dari surah Al-Fajr ini adalah demi waktu fajar. Menurut jumhur ulama, ya, ulama mufassir atau para mufassirin, surah Al-Fajr ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Mekah, ya. Jadi masuk ke dalam kategori surah Makkiyah. Posisinya itu setelah surah Al-Lail, ya. Jadi surah Al-Lail dulu, baru kemudian surah Al-Fajr. Dinamakan dengan nama Al-Fajr, ya. Ini memang karena ayat ini dibuka dengan sumpah Allah menggunakan kalimat waktu fajar, ya. Al-Fajr itu artinya demi waktu fajar. Al-Fajr itu waktu fajar, ya. Ditambah dengan waw qasam, waw sumpah, maka waktu fajar ini dijadikan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala demi waktu fajar. Dan surah ini kalau dilihat dari runtutannya secara umum memuat 3 tema besar, ya. Yang pertama tentang umat-umat terdahulu, ya. Di mana Allah menggunakan sumpah untuk memastikan bahwa itu benar-benar ada, benar-benar terjadi, ya. Bahkan kita bisa lihat bekas-bekasnya, gitu, ya. Kemudian yang kedua, surah ini membicarakan tentang sunnah, ya, sunnatullah atau hukum Allah yang ada di dunia ini. Dalam hal ini kaitannya dengan ujian, cobaan, ya, yang terjadi oleh setiap manusia, atau juga kesenangan, kesusahan begitu ya.
kelapangan, kesempitan, kemiskinan, ya, dan juga tabiat manusia dalam hal urusan mencintai dunia. Dan yang ketiga, pembahasan utama dalam surah ini adalah tentang hari akhir, ya, atau hari kiamat. Ya. Di ujungnya itu ada gambar tentang bagaimana situasi yang terjadi pada hari kiamat nanti. Nah, jika di dalam surah Al-Ghasyiyah, ya, di dalam juz amma itu surah Al-Ghasyiyah dulu, ya, baru kemudian surah Al-Fajr. Kalau di dalam surah Al-Ghasyiyah ini dibahas tentang penduduk surga dan juga penduduk neraka, maka di dalam surah ini, ya, juga membahas tentang ya, dua itu, ya, penduduk surga dan neraka. Tetapi untuk surah Al-Fajr ini secara khusus menyebutkan bagaimana, ya, karakteristik dari penduduk surga yang disebut dengan sebutan an-nafsul mutmainnah, ya, jiwa yang tenang. Dan berbeda dengan yang jiwa yang buruk, ya, yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya. Nah, terkait dengan surah Al-Fajr ini, ya, sebagaimana kita lihat di dalam redaksi ayat pertamanya, ya, wal fajri, yang artinya adalah demi waktu fajar. Ya. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan dan memperhatikan masalah waktu. Ya. Banyak sekali, ya, penyebutan waktu dan dikaitkan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi waktu itu Allah sebut dalam redaksi sebagai sumpah, dan ini menjadi sebuah ibrah, ya, yang wajib kita tadabburi, bahwa waktu-waktu yang Allah sebutkan itu harus kita perhatikan, ya. Ada wal fajri wal laili, ya, kemudian wad duha, ya, waktu fajar, ya, waktu malam, ya, waktu malam, ya, kemudian waktu duha, kemudian ada lagi wal asri, ya, demi waktu asar. Ini waktu-waktu ini Allah gunakan sebagai sumpah, maka seharusnya kita memperhatikan, ya, apa message, apa pesan yang ingin Allah sampaikan, dan apa keistimewaan dari waktu-waktu itu. Ini harus kita ketahui. Dan waktu yang paling banyak disebut secara kuantitas adalah waktu malam. Ya, kalau kita lihat sumpah-sumpah dan pembahasan tentang waktu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran banyak membahas tentang waktu malam, karena memang prime time-nya seorang hamba mengabdi kepada Allah itu malam. Ya, kalau kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW dan juga sunnah para nabi dan para rasul sebelum-sebelumnya, ya, sama, ya. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan waktu malam dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga, ya, Rasulullah SAW dalam riwayat kakinya sampai bengkak. Bengkak karena saking lamanya berdiri, ya, saking lamanya sujud, ya. Itu pengakuan dari Sayyidah Aisyah dan juga istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Pada waktu membahas surah Al-Lail misalnya, ya, biiznillah, ya, nanti, ya, yang sudah kita bahas, ya, di episode sebelumnya, ya. Itu waktu malam itu, ya, ditekankan, ya, Allah Subhanahu wa taala bagi setiap mukmin. Nah, sedangkan waktu yang paling banyak variannya adalah waktu pagi. Ada kalanya juga digunakan dengan penyebutan kata subuh, ya, subuh, as-subhi, ya, atau bukratan, ya, atau juga al-ibkar. Nah, ini biasa digunakan dalam kalimat-kalimat itu. Ada juga al-falak, ya, kemudian al-fajr dan al-ghudu, ya, serta ad-duha. Ini kan time, ya, waktu-waktu yang rentang waktunya adalah di waktu pagi. Ya, memang ada sedikit perbedaan ininya, ya, menit dan jamnya lah. Kalau fajar kan ketika matahari baru menyingsing, ya, guratan itu. Kalau duha ketika matahari, ya, naik, dan bayangan yang muncul sama dengan tinggi bendanya, gitu. Sepenggalahan.
Nah, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan penggunaan waktu fajar, ya wal fajri, demi waktu fajar. Nah, yang dimaksud dengan waktu fajar yang sesungguhnya menurut para ulama ya, sebagaimana yang saya kutip dari buku yang ditulis oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri. Karena kita mengenal ada dua jenis fajar, yaitu fajar kazib dan juga fajar sadik. Nah, itu dua waktu yang memang disebutkan di dalam syariat agama kita. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini ya, yang merujuk kepada fajar sadik, yaitu waktu subuh, ya, di mana kedatangan waktu fajar ini membuyarkan kondisi malam. Kalau fajar kazib itu kan sebelum azan subuh ya, masih gelap, itu yang betul-betul di hujung malam. Nah, kemudian masuk waktu azan subuh, nah itu sudah masuk ke dalam waktu fajar sadik. Ya. Nah, dengan datangnya waktu fajar ini maka berakhirlah ya waktu malam. Ya, Allah juga menggunakan nama lainnya untuk bersumpah ya, yaitu seperti yang terdapat dalam surat Takwir ya. Wasubhi idza tanafas. Ya. Dan apabila demi waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Ya. Ini sebuah gambaran. Dan ini terjadi setiap hari siklusnya. Ya, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ikrimah, Mujahid dan juga Abu Saleh dan juga As-Suddi. Ya. Dengan sumpah ini tentu fajar merupakan satu waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kita lihat ya di waktu fajar inilah ya manusia secara umum ya fitrahnya, sunatullahnya memulai kehidupan. Ya, di kita aja mungkin ya ada tipe-tipe orang yang justru di waktu subuh masih ngeringkuk gitu ya. Masih berkutat dengan selimut ya di atas peraduan. Tapi di negara-negara maju ya, contoh misalnya Amerika ya, juga Inggris ya, katanya di perkotaan-perkotaannya ya, di Eropa itu ya, manusia orang-orang itu mulai beraktivitas masih gelap ya, betul-betul di waktu fajar. Ya, di Jepang juga sama itu. Orang sudah mulai turun beraktivitas itu waktu fajar ya, waktu gelap-gelap ya. Jadi bukan nunggu matahari nongol ya, mereka beraktivitas. Nah, umat Islam ya demikian ya, kalau ikut fitrahnya ya begitu ya, aturan Allah Subhanahu wa taala kita itu harus mulai hidup ya atau mengawali kehidupan itu di waktu fajar. Ya. Bahkan kalau di dalam Islam sebelum waktu fajar kita sudah menghidupkan hari kita. Wal mustaghfirina bil ashar. Nah, itu kan ada ayat yang mengatakan ya ada orang-orang yang dipandang Allah ya, di waktu sahur mereka dipandang Allah. Kenapa? Mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur ini kan sebelum waktu fajar. Umat Islam itu sudah harus mulai beraktivitas di waktu sahur. Sampai nanti masuk waktu duha. Lalu kemudian berniaga beraktivitas ya. Kalau ngantuk siangnya ada kailulah ya, tidur siang sejenak. Dan itu biasa dilakukan Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lihat sunnah Rasulullah SAW, ada satu amalan yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Dan ini menjadi kampanye ya dari para ulama kepada jemaah ya, pada umat. Karena memang amalan ini ya, sangat besar pahalanya insya Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat fajar. Ada yang menafsirkan salat fajar ini sunnah sebelum subuh, sebelum salat subuh ya 2 rakaat. Ada yang mengatakan salat fajar itu ya salat subuh. Nah, itu ya. Ya, pahalanya itu lebih baik dari langit dan bumi serta isinya. Dan itu ya, menjadi amalan Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkan. Kalau saya sepakat dengan tafsir yaitu dengan penafsiran yang menyebutkan
Salat sunnah, salat 2 rakaat yang disebut Nabi pahalanya lebih baik daripada langit, bumi dan isi-isinya adalah salat sunnah ya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Tapi kalau ada yang meyakini enggak itu salat subuh ya enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Yang penting salat subuh dikerjakan gitu. Daripada berdebat ya, oh ini salat sunnah, oh ini salat subuh tapi enggak ada yang salat ya. Sama aja bohong. Ya, apalagi kalau kemudian dua-duanya gitu ya, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh dikerjakan, lalu kemudian nyambung dengan salat subuh. Karena salat subuh sendiri ya itu faedahnya juga besar ya. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ya disebutkan ya, bahwa siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, kemudian dia membaca Al-Qur'an ya atau bertilawah, lalu kemudian dia berdiam diri di masjid begitu kan hingga terbit matahari, dan lalu kemudian masuk waktu duha, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, maka ia akan mendapat pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh secara utuh. Ya. Jadi walaupun kita nggak punya uang ya untuk ibadah haji dan umroh, kalau mau dapat pahalanya itu aja. Ya, sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh kemudian zikir, kemudian tilawah, ya, sampai masuk waktu duha ya, lalu kemudian sambung salat 2 rakaat waktu duha. Itu pahalanya sepenuh pahala orang yang berhaji dan berumrah. Dalam hadis Nabawi disebutkan seperti itu. Lalu kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman walayalin asr, dan demi waktu malam yang 10. Walayalin ashr, dan demi waktu malam yang 10. Menurut kalangan dari para mufasir ya, yang dimaksud dengan ayat ini ya, walayalin ashr ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Ini sebagaimana pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ikrimah, Masruq, Ad-Dhahak, kemudian juga Ibnu Zaid ya, dan juga Imam Al-Qurtubi. Dan lagi banyak pendapat para ulama yang sepakat mengatakan yang dimaksud dengan walayalin asyar ya demi waktu 10, demi waktu malam yang 10, ini adalah malam-malam di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sebenarnya lagi ada yang menafsirkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, karena kita tahu Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir ya, di bulan Ramadan, bahkan sampai membangunkan keluarga beliau ya, mengikat pinggangnya gitu ya, untuk kemudian berjaga di 10 malam terakhir. Ada juga ya pendapat yang mengatakan ya 10 hari yang dimaksud dalam kalimat itu ya di dalam ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Muharram ya, dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram ya, karena di dalamnya terdapat hari Asyura ya, hari Asyura juga dimuliakan oleh Rasulullah SAW ya, sebagaimana disebutkan di dalam sejarah, hari Asyura adalah hari di mana Nabi Allah Musa alaihissalam ya dan Bani Israel pengikutnya diselamatkan Allah dari kekejaman Firaun. Dan pada hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun bersama dengan bala tentaranya yang mengikuti ya langkah-langkah Firaun. Lalu kemudian ayat yang ketiga was-saf'i wal watr, ya, dan yang genap dan yang ganjil. Nah, ini juga Allah jadikan sebagai sumpah. Terkait ini ada banyak pendapat yang menafsirkan sumpah. Ya, sumpah yang ketiga ini. Sumpah yang pertama kan wal fajr ya, demi waktu fajar, kemudian walayalin ashr ya, demi waktu 10 malam ya, demi malam yang 10 ya. Nah, yang ketiga adalah was-saf'i wal watr, demi yang ganjil dan yang genap. Demi yang genap dan yang ganjil. Sebagian ulama menafsirkan dengan hari Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah ya. Dan hari Idul Adha
tanggal 10 ya. 10 Zulhijjah. Dan 9-nya ganjil ya. Kemudian 10-nya genap. Sebentar lagi mengatakan bahwa genap menunjukkan makhluk ya, karena yang namanya kita makhluk ini Allah ciptakan berpasang-pasangan ya. Ada jantan betina, ada kecil besar ya. Ya, semua makhluk ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Dan yang ganjil di situ adalah Allah Subhanahu wa taala yang esa dan tunggal. Al-Watsru dalam ayat ini dibaca fathah ya, wawunya sebagaimana bacaan jumhur qura, yaitu bacaan dari kabilah Quraisy ya, sedangkan bacaan yang menggunakan kasrah pada huruf waw adalah bacaan dari kabilah Tamim ya. Was-saf'i wal watsr. Ala kulli hal ya, terkait dengan sumpah-sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu semua adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, maha detailnya Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan kehidupan manusia sedemikian rupa. Nah, dan yang ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan sumpah ya, wal laili idza yasr, dan malam bila telah berlalu. Nah, ini juga Allah jadikan sebagai sumpah. Nah, malam yang dimaksud di dalam ayat ini, ayat yang keempat, walaili idza yasr ya, apabila malam telah berlalu ya. Ini adalah sebagaimana waktu malam yang setiap harinya kita lalui dan selalu diakhiri dengan terbitnya fajar. Ya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah malam Idul Adha. Nah, keempat hal ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai sumpah. Dan tentunya sangat menarik untuk diperhatikan ya, demi waktu fajar, demi malam yang 10, demi yang ganjil dan yang genap ya. Kemudian demi malam apabila telah berlalu. Itu semua sumpah-sumpah yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Nah, keempat hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperhatikan ya. Ya, di dalam penekanannya di dalam ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr ya. Pada yang demikian itu ya, terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Artinya memang ya, 4 sumpah itu Allah ucapkan, Allah firmankan untuk kemudian menjadi ibrah untuk ditadaburi oleh kita ya, oleh manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kategorinya termasuk orang-orang yang berakal. Yang pertama ya, terkait dengan waktu fajar ya. Ini adalah waktu yang dimuliakan Allah ya. Demikian juga dengan 10 malam yang mengindikasikan jumlah dan waktu, bahwa di antara malam-malam yang dilalui manusia setiap hari pasti ada sebagian waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ini ya, katakanlah kita berumur 60, 70 tahun ya, kita enggak tahu ya. Dalam kehidupan yang Allah takdirkan untuk kita ini ya, dalam rentang waktu kita dari 0 tahun sampai nanti kita meninggal ya, tentu ada tahun-tahun yang mulia, ada tahun-tahun yang istimewa ya, mungkin di mana tahun itu kita berhijrah ya, dari jalan kemaksiatan kepada jalan ketakwaan. Itu kan menjadi tahun yang istimewa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan orang yang misalnya jadi mu'alaf gitu ya, itu tahun di mana dia bersyahadat itu menjadi tahun yang bersejarah, tahun yang istimewa. Atau kita yang muslim gitu kan ya, dalam hidup kita itu ada yang istimewa apa ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji misalnya ya, di tahun itulah yang akan selalu kita ingat. Dalam tempo 1 tahun dalam kehidupan kita juga ada bulan-bulan yang istimewa ya, kalau dikaitkan dengan syariat ya, bulan Ramadan ya, bulan Zulhijjah, bulan Rajab, bulan Sa'ban, ini kan ada keistimewaan. Dalam bulan-bulan, dalam setiap bulannya ada pekan-pekan yang istimewa ya. Apa pekan yang istimewa? Itu tadi misalnya ya, pekan pertama atau
pertengahan pekan, ya, pertengahan bulan begitu kan, atau juga di awal-awal pekan, ya, seperti tadi ya tanggal 1 sampai tanggal 10 ya di bulan Zulhijjah misalnya, ya. Ada amalan-amalan yang betul ditekankan, ya. Di bulan Sya'ban juga sama gitu. Kemudian di dalam pekan-pekan yang kita lalui itu ada hari-hari yang istimewa, ya, hari Jumat misalnya. Kemudian di dalam hari-hari yang kita lalui ada jam-jam yang istimewa. Ya. Kapan itu? Ya sepertiga malam terakhir, ya. Atau mungkin tengah malam, ya. Atau seperti yang dikatakan di sini adalah waktu fajar. Di dalam jam-jam yang istimewa itu ada juga menit-menit yang istimewa. Kapan itu? Menit-menit antara azan dan iqamah misalnya. Menit-menit antara duduk duduk dan berdirinya khatib di atas mimbar pada khutbah Jumat kedua. Dia mengatakan itu waktu istimewa. Menit-menit di mana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah menit-menit yang istimewa. Nah, terlepas dari perbedaan para ulama mengenai maksud dari waktu-waktu itu ya. Nah, inti dari pembatasan ini adalah bahwa ada waktu-waktu yang tertentu dan itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang cerdas akan menggunakannya dengan baik ya, menginvestasikan waktunya untuk bekal masa depannya ya. Wal tangzur nafsun di dalam ayat surah apa tuh? Surah ada yang menyebutkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman ya bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri surah Al-Hasyr ya. Setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperlakukan, apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Nah, ini poin penting dari waktu-waktu yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka pesannya adalah itu deh, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Asr ya wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Demi waktu asar sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah, ya. Kenapa dia rugi? Ya karena dia melalaikan waktu-waktu istimewa, waktu-waktu dalam hidupnya. Nah, bila malam telah sirna dan hari berganti dengan terang, nah ini akan bermakna jika kita mau memikirkannya ya, misalnya dalam ayat yang keempat ya, apabila malam telah berlalu wal laili idza yasr ya, dan apabila malam telah lalu. Nah, kalau kita resap-resapi ya, ini menandakan bahwa tiada kekekalan dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita sekarang sedang terjebak ke dalam kesusahan ya, sunnatullahnya nggak ada yang susah selama-lamanya gitu ya. Nah, kalau di dunia ini nggak ada yang kekal. Senang akan diganti atau ditukar ya, dipergantikan Allah dengan kesusahan. Kemudian kepedihan akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Ya, malam akan Allah ganti dengan siang, siang pun Allah ganti dengan malam. Seperti itulah hukumnya dunia. Ya. Sunnatullahnya dunia yang telah Allah ciptakan. Ya. Makanya disinilah pentingnya kita sabar ya menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Senang ya, dikasih senang kita bersabar ya. Bersabar dalam artian tidak menggunakannya untuk mengingkari bermaksiat kepada Allah. Kemudian ketika diberikan kesusahan juga bersabar dalam artian tidak kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan tentang kisah-kisah kaum-kaum terdahulu ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap kaum Ad? Nah, muncul nama ya, satu bangsa yang Allah sebut sebagai kaum Ad. Nah, ya.
Allah sebutkan iramazatil imad, mereka orang-orang kaum Ad ini adalah orang yang meninggali ya satu negeri yang disebut dengan negeri Iram ya. Di mana negeri itu ya peradabannya maju ya. Terbukti dengan apa? Adanya bangunan-bangunan yang tinggi ya. Iramazatil imad, bangsa Iram, negeri Iram yang punya bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Kita kan begitu ya, bahasa kita kalau ngomongin peradaban ya itu identik dengan bangunan infrastruktur ya. Jadi negeri Iram ini ya, negerinya kaum Ad ini adalah negeri yang memiliki peradaban ya. Karena sudah ada bangunan-bangunan yang tinggi begitu. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Bahkan Allah sebut ya, bangunan-bangunan yang dibangun oleh kaum Ad ini belum pernah dibangun oleh kaum-kaum sebelumnya ya, di negeri-negeri lain. Jadi memang ini bangsa maju gitu ya. Nah, jadi kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad adalah keturunan dari Ad bin Ash bin Iram bin Sam bin Nuh. Nah, jadi generasi keberapa tuh ya? Generasi keempat dari Nabi Allah Nuh alaihissalam. Penamaan ini menggunakan penamaan nenek moyang mereka. Ya. Jadi Ad ini nama orang, ya nama kakek mereka. Ya. Jadi ini keturunannya Ad begitu. Dan mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan kekuatannya, menjadikan kota Iram sebagai kota yang sangat menakjubkan. Mereka menjadikannya sebagai pusat peradaban. Ya. Mereka bangun gedung-gedung yang tinggi. Ya. Kayak kita mungkin sekarang lah ya, cuman versinya versi orang dulu. Ya. Kalau main ke Jakarta kan banyak ya gedung-gedung pencakar langit begitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang mampu ya menjadikan tempat tinggal mereka, kampung mereka, negeri mereka menjadi negeri yang gemerlap, ya. Negeri yang menunjukkan, menyimbolkan peradaban yang tinggi. Namun ketinggian peradaban dan kekuatan fisik yang bagus itu ya, tidaklah berarti bagi mereka jika kemudian ujung-ujungnya adalah menjadi pendusta ya, atau mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Allah Nuh alaihissalam diutus untuk mengingatkan mereka, mengembalikan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, membimbing mereka ke jalan hidayah. Tapi sayangnya gitu ya, Nabi Hud alaihissalam ini kemudian didustakan, dia dibantah oleh kaum Ad. Padahal mereka tahu ya bahwa Nabi Hud ini adalah juga bagian dari kerabat mereka, ya, orang-orang yang ya, rekam jejaknya diketahui ini orang baik begitu. Tapi ketika Nabi Allah Hud alaihissalam menyampaikan nasihat ya, untuk kemudian mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah ya, menjauhi kemaksiatan dan dosa, mereka kemudian mendustakannya dan memusuhi Nabi Allah Hud alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka. Ya. Sebagaimana disebutkan di ayat yang dalam surah Al-Haqqah ya, disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-6 dan ke-7 ya, wa ma'adun fa'uhliku birihin sorsorin atiyah. Ya, adapun orang-orang Ad ya, maka Allah binasakan mereka dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Yang Allah timpakan angin itu kepada mereka selama 7 hari, 7 malam dan 8 hari terus menerus. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin khusuma. Fataral qauma fiha sar'a kannahum a'jazun nahlin khawiyah. Maka pada waktu itu ya mereka mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Padahal dulu ini orang-orang mulia. Orang-orang orang-orang beradab, tapi karena kedustaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mereka fisik mereka Allah hinakan ya. Wajah postur tubuh yang tinggi besar, tampan, enggak ada gunanya ya kalau kemudian hanya membawa kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti tunggul kurma yang lapuk, enggak ada harganya dan enggak enak dilihat begitu ya. Kekuatan fisik mereka, kecanggihan infrastruktur yang mereka miliki tidak bisa menorang mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad." Dan kaum Samud, ya ada lagi ini muncul ya. Allah ingatkan kita tentang kaum Samud. Ya,
alladzi jabu sakhra bil wad. Ya, mereka adalah orang ya, kaum yang memotong batu-batu besar di lembah. Nah, jadi kaum Samud ini adalah kaum yang muncul setelah kemusnahan kaum Ad. Tapi ya sayangnya mereka tidak bisa mengambil pelajaran berharga dari kaum yang dimusnahkan ya setelah mereka, sebelum mereka itu kaum Ad. Ya, kebodohan yang sama diulangi lagi. Ya. Kesombongan, kebodohan, keangkuhan mereka jalani juga. Ya, karena memang secara fisik mereka kuat, saking kuatnya mereka gunung dipahat. Nah, gunung dipahat dijadikan rumah-rumah. Jadikan tempat tinggal begitu kan, dibuat sedemikian rupa jadi cantik gitu ya. Jadi menarik untuk ditinggali. Nikmat dan karunia yang sangat dahsyat ini tidaklah membuat mereka menjadi tunduk kepada Sang Pencipta. Sayangnya begitu ya. Dan justru yang mereka tampilkan adalah ya, hati mereka yang keras dan membatu. Dan ini ya, kemudian Allah utus kepada mereka Nabi Saleh yang menunjukkan mujizat Allah Subhanahu wa taala ya, ada unta keluar dari batu. Tapi sayang kemudian ya unta ini yang mereka bunuh padahal sudah dilarang. Yang ingin mereka tujukan bukan persoalan untanya, tetapi ketidakinginan ya, ketundukan mereka keinginan mereka untuk menunjukkan kepada Nabi Saleh bahwa mereka tidak bisa diatur, tidak tunduk kepada siapapun. Kan itu yang mereka ingin tunjukkan dengan menyembelih unta itu. Ya. Adapun katakanlah mereka menyebut ya, atau ada yang menyebutkan bahwa mereka merasa terganggu ya karena unta itu mereka harus bergiliran ya menggunakan sumber air gitu kan. Itu hanya alasan formalitas saja. Ya, pada hakikatnya yang mereka ingin tunjukkan adalah keingkaran dalam diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada siapapun. Ini kan jelas ya, mempertuhankan hawa nafsu. Lalu kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dari ayat yang 10 hingga ayat yang ke-12, wa fir'auna dzil autad alladzi taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad. Dan kaum Firaun ya, kaum Ad ya, kaum Samud dan juga kaum Firaun. Alladzi wa fir'auna dzil autad, Firaun dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak ya. Kalau kita lihat di Mesir istana Firaun itu punya dinding-dinding yang besar. Ilustrasinya seperti itu. Punya tiang-tiang yang besar ya. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Itulah ya yang digambarkan Allah bagaimana Firaun ya melakukan kezaliman ya, dari mulai menyembelih anak-anak laki-laki Bani Israel, lalu kemudian mengingkari Nabi Allah Musa alaihissalam, memperbudak Bani Israel, itu semua merupakan kekejaman. Allah sebut sebagai su'al azab ya, azab yang buruk kepada Bani Israel. Nah, Firaun ini juga diceritakan di dalam Al-Quran ya, bukanlah orang pertama yang angkuh dan sombong yang kemudian mematut-matutkan diri sebagai Tuhan ya. Padahal dia sangat ringkih dan penakut ya, semua karena gengsi aja itu. Lalu dibilang besar nggak juga besar, dibilang kuat nggak juga kuat. Tapi kesombongan yang begitu tinggi menyebabkan Firaun kemudian mematutkan dirinya sebagai Tuhan. Dia mengatakan kepada kaumnya, ana rabbakumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan karenanya kemudian ketika ada penentangan, maka tangan kotor Firaun ya, melakukan kerusakan di atas muka bumi, dan itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surah Al-Fajr ini. Dan ending dari Firaun ini sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14, fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Karena itu kemudian Tuhanmu menimpakan kepada mereka ya, Firaun dan para pengikutnya, sauta azab ya. Ya, cemeti azab. Kalau bicara cambuk, cambuk ini kan simbol kekejaman. Ya, kejam Firaun dan pengikutnya kepada orang-orang mukmin.
maka kejam pula Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ingat ada ayat menyebutkan innallaha syadidul iqab. Allah itu azabnya pedih. Manusia kalau carilah ya makhluk manusia yang paling kejam, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah marah kekejamannya melebihi siapapun. Ini yang kemudian harus kita pahami. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Nah, orang-orang yang diberi kenikmatan ya seperti kelompok-kelompok yang disebutkan tadi ya, dari mulai Ad kemudian sampai kepada Firaun, itu adalah orang-orang yang mau bersyukur ya. Bahkan mengingkari segala kenikmatan yang Allah berikan ya, mereka menganggap itu adalah usaha mereka, ikhtiar mereka, kekuatan mereka, padahal semuanya sesungguhnya Allah yang ngasih kan. Matahari yang menyinari itu siapa? Yang mengizinkan matahari itu terbit? Ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa bernapas leluasa, siapa yang ngasih oksigen ya? Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mengindahkan ya, peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka azab bagi mereka lebih tepat mereka rasakan daripada kemudian kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat ini juga mengulas tentang kemuliaan dan kehinaan sebagaimana yang disebutkan di ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu ia dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia berkata Tuhanku telah memuliakanku. Dan bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka kemudian dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Nah, inilah kadang-kadang ya standar yang digunakan secara umum oleh manusia memandang kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu dari kesenangan yang mereka rasakan. Ya, seolah-olah apa? Kalau dikasih senang, nah, itu Allah baik. Gitu ya. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.